Pada Sabtu Sunyi ini, mari kita menghadap Allah Bapa sumber kasih sejati untuk membangun hubungan dengannya dalam doa dan merenungkan sabda firman-Nya. Mari kita berdoa. Dengan rendah hati, ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami menghadap kepadamu. Mampukan kami untuk menerima dan merenungkan sabda firman-Mu, serta karya kasih-Mu yang besar, yang telah Engkau nyatakan dalam pengorbanan dan kematian Sang Kristus di kayu salib. Dengan rendah hati pula, ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami dengan nikmat-Mu, agar sabda Allah menuntun dan menguatkan pengharapan hidup kami. Amin. Sabda Injil dalam Matius 27 pada ayatnya yang ke-57 sampai dengan yang ke-66 demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur ini sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Dia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudara, suasana sunyi, sepi, dan tenang adalah kesempatan baik dan indah untuk menghayati serta merenungkan hal-hal yang mulia di dalam kehidupan ini. Di antaranya
untuk membangun hubungan dan mendekatkan diri dengan Allah Sang Sumber Kasih itu, juga untuk memohon hikmat Allah untuk dapat mengerti dan memahami segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam hidup ini dan sebagainya. Pada Sabtu Sunyi ini kita mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mati bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan menebus dosa manusia. Kita juga merenungkan perjuangan Tuhan Yesus Kristus di alam kubur. Perjuangan Kristus melawan maut, melawan kuasa kegelapan dan kematian adalah untuk menebus dosa orang-orang yang mau bertobat. Dalam bacaan kita tadi diceritakan di situ tentang Yusuf Arimatea yang meminta kepada Pilatus untuk dapat menguburkan Yesus di makam baru miliknya sendiri yang telah ia sediakan. Pada Sabtu Sunyi ini sesungguhnya adalah juga kesempatan bagi kita untuk berjaga-jaga, berdoa, dan juga menghayati apa yang dilakukan Allah di dalam karyanya dalam hidup ini. Dan di Sabtu Sunyi ini pula kita juga bisa menghayati apa yang terjadi pada Sang Kristus dalam perjuangan hidupnya dan apa yang diperbuat oleh Yusuf Arimatea tentu tidak terlepas dari penghayatan tentang kasih yang sesungguhnya. Seiring dengan penghayatan kasih itu pada Sabtu Sunyi, pada Sabtu Suci ini, maka baiklah kita meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita tetap setia, taat, berbakti kepada Tuhan dengan tulus hati, serta berserah dan bersandar kepadanya dalam segala keadaan hidup yang kita alami? Dan apakah kita juga tetap berjaga, berdoa, dan menumbuhkan pengharapan kita kepada Sang Kristus? Dalam kesunyian, saudara-saudara, kita juga bisa mengenang kasih Allah yang telah mengampuni dosa kita. Bahkan juga dalam kesunyian kita bisa mengingat janji yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mati itu pada masa hidupnya, yakni bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati. Dalam kebangkitan Tuhan itu ada pengharapan untuk kehidupan yang kekal, dan tentu dengan berharap kepada kekuatan kebangkitan Kristus, kita pun juga dimampukan untuk terus bertumbuh dalam pengharapan. Selamat Sabtu Sunyi,
Tuhan memberkati kita semua. Amin.